Kitab Suci Tipitaka, Abhidhamma Pitaka. Jalan mulia menuju kebahagiaan abadi. Intisari Jalan Kesucian, Wisudhimagga, volume 1. Dr. Martin Mon, B.Sc. Hons, YGN, MSc, PhD, USA. Mahasadhamma Jyoti Kadaja. Profesor Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada Internasional. Penerjemah Haidir Tamrin. Editor Yang Mulia Bhikkhu Subhapanyo. Indonesia Tipitaka Center, Medan, 2012. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah beliau yang maha mulia, Sang Arahat, yang telah mencapai pencerahan dengan kemampuan sendiri. Bab 6. Kesadaran terhadap tubuh atau Kayagata Sati. Bagian 1. Arti penting dari Kayagata Sati. Kayagata Sati adalah objek meditasi yang sebelumnya tidak pernah dipraktikkan kecuali ketika Buddha muncul dan di luar cakupan para pendiri ajaran manapun. Objek meditasi ini dipuji oleh Sang Bhagawan dalam berbagai cara di dalam berbagai sutra seperti ini. Para bhikkhu, bila satu hal dikembangkan dan dilatih berulang-ulang, akan menuntun pada perasaan yang mendesak yang tertinggi, manfaat tertinggi, pembebasan tertinggi dari ikatan, kesadaran dan pemahaman tertinggi, pencapaian pengetahuan dan penglihatan, kehidupan yang bahagia di sini dan saat ini juga, terwujudnya kebijaksanaan, pembebasan dan buah. Apakah satu hal itu? Itu adalah kesadaran terhadap tubuh. Anguttara Nikaya, volume 1, halaman 43. Oh para bhikkhu, mereka yang merasakan kesadaran terhadap tubuh, merasakan keadaan tanpa kematian. Mereka yang tidak merasakan kesadaran terhadap tubuh, tidak merasakan keadaan tanpa kematian. Mereka yang telah berusaha dalam kesadaran terhadap tubuh, telah merasakan atau menikmati keadaan tanpa kematian. Mereka yang belum berusaha dalam kesadaran terhadap tubuh, belum merasakan keadaan tanpa kematian. Mereka yang tidak mengabaikan kesadaran terhadap tubuh, merasakan keadaan tanpa kematian. Mereka yang telah mengabaikan kesadaran terhadap tubuh, tidak merasakan keadaan tanpa kematian. Mereka yang tidak kehilangan kesadaran terhadap tubuh, tidak kehilangan keadaan tanpa kematian. Mereka yang telah kehilangan kesadaran terhadap tubuh, telah kehilangan keadaan tanpa kematian. Anguttara Nikaya, volume 1, halaman 45. Bagaimanakah para bhikkhu kesadaran terhadap tubuh dikembangkan? Bagaimanakah dengan dilatih berulang-ulang? Kesadaran terhadap tubuh ini menghasilkan pahala yang sangat besar, manfaat yang sangat besar. Seorang bhikkhu dengan keyakinan yang kuat yang ingin melatih Kayagata Sati, seyogianya menyendiri untuk bermeditasi di tempat yang sesuai dan mengamati tubuhnya dari telapak kaki ke atas dan dari ujung rambut ke bawah, serta terbungkus kulit yang penuh dengan berbagai kotoran seperti ini. Di dalam tubuh ini ada rambut kepala, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, otot, tulang, sumsum tulang, ginjal, jantung, hati, sekat rongga badan, limpa, paru-paru, usus besar, usus kecil, perut, tinja, otak, empedu, dahak, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak, air ludah, ingus, minyak sendi dalam tulang sendi, dan air kencing. Majjhima Nikaya volume 3, halaman 90.
Seorang pemula yang hendak menjalankan Kayagata Sati seyogianya menjumpai seorang sahabat yang baik atau kalyanamita dan guru yang memenuhi syarat untuk mempelajari meditasi ini. Guru itu seyogianya memberitahukannya 7 keterampilan dalam belajar dan 10 keterampilan dalam memberi perhatian. Bagian 2, 7 keterampilan dalam belajar. Ugaha Kosala. 1. Penghafalan lisan. Kayagata Sati termasuk dalam memberi perhatian pada kejijikan. Bahkan jika seseorang adalah guru Tipitaka, penghafalan seyogianya tetap dilakukan pada saat pertama sekali memberi perhatian padanya. Karena objek meditasi ini menjadi jelas pada sebagian meditator melalui penghafalan, seperti yang terjadi pada kedua Thera yang mempelajari objek meditasi ini dari Mahadewa, sang Thera yang tinggal di Malaya. Dikatakan bahwa sang Thera saat dimohon sebuah objek meditasi oleh mereka memberikan kata-kata Pali dari 32 bagian kepada mereka, berkata, "Hafalah ini selama 4 bulan." Meskipun mereka ahli dalam 2 dan 3 nikaya, mereka mematuhi petunjuk guru itu dengan hormat dan menjadi pemasuk arus atau sotapana pada akhir dari 4 bulan menghafal objek meditasi itu. Jadi, guru yang menjelaskan objek meditasi ini seyogianya memberitahu muridnya untuk melakukan penghafalan secara lisan terlebih dahulu. Nah, bila meditator melakukan penghafalan ini, ia seyogianya membaginya ke dalam 5 bagian, yang berakhir dengan kulit atau taca pancaka dan sebagainya, dan melakukannya dari depan dan belakang. Setelah mengucapkan rambut kepala, bulu badan, kuku, gigi, kulit, ia seyogianya mengucapkan lagi dalam urutan terbalik. Kulit, gigi, kuku, bulu badan, rambut kepala. Setelah itu dengan 5 bagian yang berakhir dengan ginjal, ia seyogianya mengucapkan daging, otot, tulang, sumsum tulang, ginjal. Dan lagi dalam urutan terbalik. Ginjal, sumsum tulang, tulang, otot, daging, kulit, gigi, kuku, bulu badan, rambut kepala. Berikutnya dengan 5 bagian yang berakhir dengan paru-paru. Ia seyogianya mengucapkan jantung, hati, sekat rongga badan, limpa, paru-paru, dan mengulanginya lagi dari belakang. Paru-paru, limpa, sekat rongga badan, hati, jantung, ginjal, sumsum tulang, tulang, otot, daging, kulit, gigi, kuku, bulu badan, rambut kepala. Berikutnya dengan 5 bagian yang berakhir dengan otak. Ia seyogianya mengucapkan usus besar, usus kecil, perut, tinja, otak, dan mengulanginya dari belakang. Otak, tinja, perut, usus kecil, usus besar, paru-paru, limpa, sekat rongga badan, hati, jantung, ginjal, sumsum tulang, tulang, otot, daging, kulit, gigi, kuku, bulu badan, rambut kepala. Berikutnya dengan 6 bagian yang berakhir dengan lemak. Ia seyogianya mengucapkan empedu, dahak, nanah, darah, keringat, lemak, dan mengulanginya dari belakang. Lemak, keringat, darah, nanah, dahak, empedu, otak, tinja, perut, usus kecil, usus besar, paru-paru, limpa, sekat rongga badan, hati, jantung, ginjal, sumsum tulang, tulang, otot, daging, kulit, gigi, kuku, bulu badan, rambut kepala. Berikutnya dengan 6 bagian yang berakhir dengan air kencing. Ia seyogianya mengucapkan
air mata, minyak, air ludah, ingus, minyak sendi, air kencing, dan mengulanginya dari belakang. Air kencing, minyak sendi, ingus, air ludah, minyak, air mata, lemak, keringat, darah, nanah, dahak, empedu, otak, tinja, perut, usus kecil, usus besar, paru-paru, limpa, sekat rongga badan, hati, jantung, ginjal, sumsum tulang, otot, daging, kulit, gigi, kuku, bulu badan, rambut, kepala. Penghafalan ini seyogianya dilakukan dengan cara ini 100 kali, 1000 kali, bahkan 100.000 kali. Karena melalui penghafalan lisanlah objek meditasi ini menjadi tidak asing. Batin dicegah berlari ke sana kemari, dan bagian-bagian tubuh menjadi jelas dan muncul seperti rangkaian jari-jari tangan, atau seperti deretan tiang-tiang pagar. 2. Penghafalan dalam batin. Penghafalan dalam batin seyogianya dilakukan sama seperti penghafalan lisan, karena penghafalan lisan adalah kondisi bagi penghafalan dalam batin, dan penghafalan dalam batin adalah kondisi untuk penembusan karakteristik dari kejijikan. 3. Warna. Warna dari rambut kepala dan sebagainya seyogianya ditegaskan. 4. Bentuk. Bentuk dari rambut kepala dan sebagainya juga seyogianya ditegaskan. 5. Arah. Dalam tubuh ini, dari pusar ke atas adalah arah ke atas, dan ke bawah darinya adalah arah ke bawah. Jadi, arah itu seyogianya ditegaskan demikian. Bagian ini ada di arah ini dan sebaliknya. 6. Tempat. Tempat dari bagian ini dan itu seyogianya ditegaskan demikian. Bagian ini terbentuk di tempat ini dan seterusnya. 7. Pembatasan. Ada 2 jenis pembatasan. Pembatasan oleh bagian-bagian yang sama jenisnya dan pembatasan oleh bagian-bagian yang tidak sama. Di sini pembatasan oleh bagian-bagian yang sama seyogianya dipahami dengan cara ini. Bagian ini dibatasi di atas dan di bawah dan di sekelilingnya oleh ini. Pembatasan oleh bagian-bagian yang tidak sama seyogianya dipahami dengan cara ini. Rambut kepala bukanlah bulu badan. Juga bulu badan bukanlah rambut kepala. Bagian 3, 10 keterampilan dalam memberi perhatian atau manasikara kosala. Pertama, mengikuti urutan. Dari waktu penghafalan dimulai, perhatian seyogianya diberikan untuk mengikuti urutan yang bersambungan dari 32 bagian tubuh tanpa terlewati. Karena sama seperti seseorang yang tidak mempunyai keterampilan menaiki sebuah tangga yang terdiri dari 32 anak tangga dengan menggunakan setiap 2 anak tangga sekali. Tubuhnya akan menjadi lelah dan ia akan terjatuh tanpa bisa menyelesaikan kegiatan menaiki tangga itu. Demikian pula, seseorang yang memperhatikan 32 bagian tubuh dengan melewati setiap 2 bagian sekali menjadi lelah dalam batinnya dan tidak menyelesaikan pengembangan latihan tersebut karena ia gagal memperoleh kegembiraan yang seyogianya diperoleh dengan pengembangan latihan yang berhasil. 2. Tidak terlalu cepat. Dan ketika ia memberikan perhatian untuk mengikuti urutan yang bersambungan, ia seyogianya melakukannya tidak terlalu cepat. Seperti seorang pria yang melakukan perjalanan sejauh 3 yojana, tanpa memperhatikan jalan yang perlu dilalui dan jalan yang perlu dihindari. Bolak-balik 100 kali dan meskipun ia sampai di akhir perjalanannya, itu hanya dapat dicapai dengan sering bertanya. Jadi ia yang memberikan perhatian terlalu cepat mungkin bisa menyelesaikan meditasinya, tetapi tidak akan jelas dan alhasil tidak membawa kemajuan, yakni ia tidak bisa mencapai jana. Oleh karena itu,
Ia seyogianya tidak memberikan perhatian terlalu cepat. 3. Tidak terlalu lambat. Dan sama seperti tidak terlalu cepat, demikian pula tidak terlalu lambat. Seperti seorang pria yang hendak melakukan perjalanan sejauh 3 yojana dalam satu hari. Jika ia mondar-mandir dalam perjalanannya di antara pepohonan, batu-batu, kolam-kolam, dan sebagainya, tidak akan dapat menyelesaikan perjalanan itu dalam satu hari dan memerlukan 2 atau 3 hari untuk menyelesaikannya. Demikian pula, jika seorang meditator memberikan perhatiannya pada objek meditasi terlalu lambat, ia tidak akan sampai ke penghujung. Ia juga tidak akan bisa mencapai jana. 4. Menghindari gangguan. Ia harus menghindari godaan yang bisa menjatuhkan objek meditasi dan menyebabkan batinnya menjadi terganggu di antara berbagai objek luar. Karena jika tidak, sama seperti seorang pria yang telah memasuki jalan yang lebarnya 1 kaki di tebing curam. Jika ia melihat ke sana kemari tanpa melihat langkahnya, ia mungkin salah langkah dan terjatuh dari tebing curam yang menjulang tinggi itu. Demikian juga ketika ada gangguan dari luar, objek meditasi menjadi terabaikan dan merosot. Jadi ia seyogianya menyadarinya dengan menghindari gangguan. 5. Mengatasi konsep. Konsep penyebutan yang dimulai dengan rambut kepala, bulu badan, harus diatasi dan kesadaran ditegakkan pada sifat dasar kejijikan dari bagian-bagian tubuh. Karena sama seperti ketika orang-orang menemukan telaga di hutan pada musim kemarau. Mereka menggantungkan semacam tanda seperti daun lontar di sana, dan orang-orang dituntun oleh tanda itu datang untuk mandi dan minum. Tetapi ketika jalan itu telah menjadi umum dengan seringnya mereka bolak-balik di tempat itu, maka tidak diperlukan lagi tanda itu bagi orang-orang untuk mandi dan minum di sana kapan saja mereka mau. Demikian juga ketika kejijikan menjadi jelas baginya, karena ia memberikan perhatiannya pada objek meditasi melalui konsep penyebutan rambut kepala, bulu badan. Ia harus mengatasi konsep rambut kepala, bulu badan, dan menegakkan kesadaran pada kejijikan yang nyata. 6. Menghilangkan bagian-bagian apapun yang tidak muncul. Dalam memberikan perhatiannya pada bagian-bagian tubuh, akhirnya ia seyogianya menghilangkan bagian-bagian apapun yang tidak muncul padanya. Karena bila seorang meditator memberikan perhatiannya pada rambut kepala, lalu perhatiannya berlanjut sampai mencapai bagian yang terakhir, yakni air kencing dan berhenti di sana. Dan ketika ia memberikan perhatiannya pada air kencing, lalu perhatiannya berlanjut sampai kembali di rambut kepala, dan berhenti di sana. Karena ia terus memberikan perhatiannya demikian, beberapa bagian muncul padanya dan yang lain tidak. Ia seyogianya bekerja pada bagian-bagian itu yang telah muncul sampai hanya 2 yang tersisa dan 1 yang muncul lebih jelas. Ia seyogianya meningkatkan penyerapan dengan memberikan perhatian yang terus-menerus pada bagian yang telah muncul lebih jelas itu. Ini adalah sebuah perumpamaan. Misalkan seorang pemburu hendak menangkap seekor kera yang tinggal di sebuah hutan yang terdiri atas 32 pohon lontar. Pertama-tama ia menembakkan sebuah panah yang menembus daun pohon lontar yang berdiri di depan dan berteriak. Kera itu berhasil melompat dari satu pohon lontar ke pohon lontar berikutnya, sampai ia mencapai pohon yang terakhir. Pemburu itu pergi ke sana dan menembakkan sebuah panah seperti sebelumnya. Kera itu kembali dengan cara yang sama ke pohon lontar yang pertama. Karena diikuti seperti itu terus-menerus, setelah melompat dari masing-masing tempat yang disertai sebuah teriakan, ia akhirnya melompat ke sebuah pohon di tengah-tengah cabang-cabang pohon lontar itu yang ia pegang dengan kuat pada pucuknya, dan ia tidak main lagi meskipun dipanah. Demikianlah seyogianya perumpamaan ini dilihat. Penerapan dari perumpamaan ini adalah demikian. 32 bagian tubuh sama seperti 32 pohon lontar di hutan. Kera itu seperti batin.
Meditator itu seperti pemburu. Jarak fokus batin meditator dalam tubuh dengan 32 bagiannya sebagai objek sama seperti kera yang mendiami hutan pohon lontar itu. Pada akhirnya, perhatian meditator tetap terpusat pada bagian tubuh terakhir yang muncul dengan jelas padanya sampai ia mencapai penyerapan. Ini seperti penghentian terakhir kera itu di sebuah pohon yang dengan kuat memegang pucuk yang di tengah-tengah dan tidak melompat lagi meskipun dipanah. 7. Tentang penyerapan. Seyogianya dipahami bahwa penyerapan dilakukan pada masing-masing bagian-bagian tubuh. 8. Adhicita Sutta. Para biku, seorang biku yang bersungguh-sungguh pada kesadaran yang lebih tinggi, seyogianya memperhatikan 3 tanda dari waktu ke waktu. Ia seyogianya memperhatikan dari waktu ke waktu tanda konsentrasi, dari waktu ke waktu tanda upaya atau pengerahan upaya, dari waktu ke waktu tanda ketenangan. Sesungguhnya para biku, jika seorang biku yang bersungguh-sungguh pada kesadaran yang lebih tinggi hanya memperhatikan tanda konsentrasi, maka batinnya mungkin cenderung menjadi malas. Jika ia hanya memperhatikan tanda upaya atau pengerahan upaya, maka batinnya mungkin cenderung berkeliaran. Jika ia hanya memperhatikan tanda ketenangan, batinnya mungkin tidak terpusat dengan baik pada penghancuran kotoran batin. Tetapi para biku, bila seorang biku yang bersungguh-sungguh pada konsentrasi yang lebih tinggi memberikan perhatian dari waktu ke waktu pada tanda konsentrasi, dari waktu ke waktu pada tanda pengerahan upaya, dari waktu ke waktu pada tanda keseimbangan, maka batinnya menjadi lunak, mudah diarahkan, dan terang, tidak rapuh dan menjadi terpusat dengan baik bagi penghancuran kotoran batin. Para biku sama seperti seorang pandai emas yang terampil atau muridnya menyiapkan tungku pembakaran, menyalakan api dan memasukkan emas ke dalam tempat pencairan logam dengan penjepit, dan ia meniupnya dari waktu ke waktu, menyiram air di atasnya dari waktu ke waktu, dan tetap tenang dari waktu ke waktu. Jika ia hanya meniup emas kasar tersebut, emas itu akan terbakar. Jika ia hanya menyiram air di atasnya, emas itu akan menjadi dingin. Dan jika ia tenang-tenang saja, emas itu tidak akan termurnikan dengan benar. Tetapi bila ia meniup emas kasar itu dari waktu ke waktu, menyiram air di atasnya dari waktu ke waktu, dan tetap tenang dari waktu ke waktu, maka emas itu akan menjadi lunak, mudah dibentuk, dan terang. Tidak rapuh dan cocok untuk ditempa. Apapun jenis perhiasan yang ingin ia tempa, apakah rantai, atau cincin, atau kalung, maka akan sesuai dengan keinginannya. Demikian pula para biku, bila seorang biku yang bersungguh-sungguh pada kesadaran yang lebih tinggi, memberikan perhatian dari waktu ke waktu pada tanda konsentrasi, dari waktu ke waktu pada tanda pengerahan upaya, dari waktu ke waktu pada tanda ketenangan, maka batinnya menjadi lunak, mudah diarahkan dan terang, tidak rapuh dan menjadi terpusat dengan baik bagi penghancuran leleran batin. Anguttara Nikaya volume 1 halaman 256 bagian 8. 9. Siti Bhawa Sutta. Sutta ini berkaitan dengan ketenangan. Para biku, bila seorang biku memiliki 6 hal, ia akan mampu mewujudkan ketenangan tertinggi atau nibbana. Apakah yang 6 itu? Dalam hal ini, para biku, ketika kesadaran seyogianya dikendalikan, ia mengendalikannya. Ketika kesadaran seyogianya ditegakkan, ia menegakkannya. Ketika kesadaran seyogianya digairahkan, ia menggairahkannya. Ketika kesadaran seyogianya diperlakukan dengan ketenangan, ia memperlakukannya dengan ketenangan. Ia condong pada hal-hal yang mulia dan bersukacita dalam nibbana. Dengan memiliki 6 hal ini, seorang biku mampu mewujudkan ketenangan tertinggi. Anguttara Nikaya volume 3 halaman 435. 10.
Bojangga Kosala. Keterampilan dalam faktor-faktor pencerahan sudah dijelaskan dalam penjelasan tentang keterampilan dalam penyerapan jana di bagian yang dimulai dengan para biku, ketika batin kendur, itu bukanlah waktunya untuk mengembangkan faktor pencerahan, ketenangan, dan seterusnya. Samyutta Nikaya, volume 5, halaman 113. Jadi, meditator seyogianya memastikan bahwa ia telah memahami 7 keterampilan dalam belajar dengan baik dan telah mendefinisikan dengan benar 10 keterampilan ini dalam memberikan perhatian, sehingga dapat mempelajari objek meditasi dengan benar dengan kedua jenis keterampilan. Bagian 4, memulai latihan. Untuk menjalankan Kayagata Sati, meditator seyogianya terlebih dahulu mengerti atau memahami tanda yang diperoleh pada rambut kepala. Bagaimana? Ia seyogianya mendefinisikan warnanya terlebih dahulu dengan memperhatikan rambut kepala di tempat pemotongan rambut atau di dalam sebuah mangkuk air. Jika rambut-rambut yang ia lihat berwarna hitam, rambut-rambut itu seyogianya diingat dalam batin sebagai hitam. Jika putih, sebagai putih. Jika campuran, rambut-rambut itu seyogianya diperhatikan sesuai dengan warna yang lebih dominan. Dan sama dengan rambut kepala, demikian pula dengan keseluruhan dari 5 yang berakhir dengan kulit. Seyogianya tanda itu dipahami secara visual dengan indera penglihatan. Setelah memahami tanda itu demikian pada masing-masing bagian tubuh, ia seyogianya mendefinisikan semua bagian tubuh melalui warna, bentuk, arah, tempat, dan pembatasan. Dan ia seyogianya mendefinisikan kejijikan dalam 5 cara, yakni melalui warna, bentuk, bau, habitat lingkungan alami, dan tempat. Ini adalah penjelasan dari bagian-bagian yang diberikan dalam urutan yang bersambungan. Pertama, rambut kepala. Rambut kepala pada umumnya berwarna hitam, berbentuk bulat dan panjang. Mengenai arahnya, rambut kepala berada di arah atas. Mengenai tempatnya, rambut kepala tumbuh pada kulit dalam yang basah yang membungkus batok kepala. Rambut kepala dibatasi di kedua sisi oleh akar telinga atas atau ujung telinga, di depan oleh dahi, dan di belakang oleh tengkuk atau leher bagian belakang. Mengenai pembatasannya, rambut kepala dibatasi di bawah oleh permukaan dari akar-akar rambut kepala itu sendiri yang tertanam masuk sedalam ujung butir padi ke dalam kulit bagian dalam yang membungkus kepala. Rambut kepala dibatasi di atas oleh ruang dan sekelilingnya oleh rambut-rambut kepala yang lain. Tidak ada 2 helai rambut pada lubang yang sama. Inilah pembatasan rambut kepala oleh bagian-bagian yang sama, atau sabbaga pariccheda. Rambut kepala bukanlah bulu badan, dan bulu badan bukanlah rambut kepala. Demikian pula rambut kepala tidak bercampur dengan 31 bagian sisanya. Rambut kepala adalah bagian yang terpisah. Ini adalah pembatasan rambut kepala oleh bagian-bagian yang tidak sama, atau wisabhaga pariccheda. Definisi rambut kepala sebagai kejijikan dalam 5 cara adalah sebagai berikut. Rambut kepala warnanya menjijikan dan juga bentuknya, baunya, habitatnya, dan tempatnya. Karena dengan melihat warna rambut kepala di dalam semangkuk bubur nasi atau nasi, orang-orang akan merasa jijik. Juga ketika orang-orang sedang makan pada malam hari, mereka juga merasa jijik hanya karena merasa serat sayur berbentuk seperti rambut. Jadi rambut kepala itu menjijikan dalam bentuknya. Dan bau dari rambut kepala, jika tidak diolesi atau dipakaikan minyak wangi atau bunga-bunga yang wangi dan sebagainya, adalah yang paling menusuk hidung. Lebih bau lagi bila rambut kepala dimasukkan ke dalam api. Sekalipun jika rambut kepala tidak menjijikan secara langsung dalam warna dan bentuknya, tetapi baunya secara langsung adalah menjijikan. Mengenai habitatnya, rambut kepala menjijikan karena tumbuh di atas kotoran nanah,
darah, air kencing, tinja, empedu, dahak, dan sebagainya. Ini serupa dengan dedaunan dan tumbuhan untuk bumbu kari yang tumbuh di atas limbah desa di tempat yang kotor. Itu menjijikan bagi orang-orang kota dan tidak digunakan. Mengenai tempatnya, rambut kepala tumbuh di atas tumpukan dari 31 bagian yang lain, seperti jamur yang tumbuh di atas tumpukan tinja. Dan karena tumbuh di tempat yang kotor, rambut kepala itu sangat menjijikan, sama seperti sayur-sayuran yang tumbuh di atas tanah pekuburan atau tumpukan sampah. 2. Bulu badan. Bulu badan itu berwarna alami coklat kehitam-hitaman. Bulu badan itu menyerupai bentuk akar-akar pohon lontar dengan ujung-ujung yang bengkok. Mengenai arahnya, bulu badan itu berada di dua arah, bagian atas dan bawah. Mengenai tempatnya, bulu badan itu paling banyak tumbuh di kulit bagian bawah yang membungkus badan, kecuali tempat tumbuhnya rambut kepala, telapak tangan, dan telapak kaki. Mengenai pembatasannya, bulu badan itu dibatasi di bawah oleh permukaan dari akar-akar bulu badan itu sendiri, yang tertanam masuk sedalam kepala kutu ke dalam kulit bagian dalam yang membungkus badan. Di atas oleh ruang, dan di sekelilingnya oleh bulu-bulu badan yang lain. Tidak ada dua bulu badan pada tempat yang sama. Ini adalah pembatasan oleh bagian-bagian yang sama. Pembatasan bulu-bulu badan oleh bagian-bagian yang tidak sama seperti yang telah disebutkan pada rambut-rambut kepala. Catatan, kejijikan dari semua bagian tubuh seyogianya didefinisikan seperti dalam kasus rambut kepala, melalui warna, bentuk, bau, habitat, dan tempat. Namun, semuanya harus didefinisikan tersendiri melalui warna, bentuk, arah, tempat, dan pembatasan. 3. Kuku. 20 lembar kuku berwarna putih. Mengenai bentuknya, kuku-kuku berbentuk seperti sisik-sisik ikan. Mengenai arahnya, kuku-kuku kaki berada di arah bagian bawah dan kuku tangan berada di arah bagian atas. Mengenai tempatnya, kuku berada pada ujung belakang jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Mengenai pembatasannya, kuku dibatasi pada dua arah oleh daging pada ujung jari-jari tangan dan jari-jari kaki, dan di bagian dalam oleh daging di belakang jari tangan dan jari kaki, dan di luar serta di ujung oleh ruang, dan di sekelilingnya oleh satu kuku dengan kuku lainnya. Tidak ada dua kuku pada satu tempat. 4. Gigi. Ada 32 tulang gigi pada diri seseorang yang giginya lengkap. Gigi-gigi itu berwarna putih. Mengenai bentuknya, ada berbagai bentuk. Pertama-tama di barisan bawah, 4 gigi bagian tengah berbentuk seperti biji-biji buah labu yang dibariskan pada gumpalan tanah liat. Setiap sisi dari gigi-gigi ini mempunyai satu akar, satu mahkota atau puncak gigi, dan berbentuk seperti kuncup melati. Gigi di samping gigi-gigi ini atau 4 bagian tengah mempunyai dua akar, dua mahkota, dan berbentuk seperti penyangga gerobak. Dua gigi di samping gigi-gigi ini mempunyai 3 akar, 3 mahkota. Dua gigi berikutnya pada tiap-tiap sisi mempunyai 4 akar, 4 mahkota, dan hal yang sama dengan gigi-gigi bagian atas. Mengenai arahnya, gigi berada di arah atas dari tubuh. Mengenai tempatnya, gigi berada di dalam tulang rahang. Mengenai pembatasannya, gigi dibatasi oleh permukaan dari akar gigi-gigi itu sendiri, yang berada di dalam tulang rahang, di atas oleh ruang, dan di sekelilingnya oleh gigi-gigi itu satu sama lain. Tidak ada dua gigi pada tempat yang sama. 5. Kulit. Kulit tebal bagian dalam membungkus seluruh tubuh. Kulit tipis bagian luar berwarna hitam, coklat, atau kuning. Bila kulit luar dari seluruh tubuh dipadatkan jadi satu,
Jumlahnya hanya sebesar biji buah bidara Cina. Kulit tebal bagian dalam berwarna putih, yang menjadi jelas ketika kulit luar rusak karena terbakar api dan terkena pukulan. Bentuknya sesuai tubuh. Ini adalah penjelasan singkatnya. Meditator yang mengamati kulit seyogianya terlebih dahulu mendefinisikan kulit dalam yang menutupi wajah. Mempelajari wajah mulai dari bibir atas. Berikutnya, kulit dalam dari dahi. Berikutnya, ia seyogianya mendefinisikan kulit dalam dari kepala. Memisahkan kulit dalam dengan tulang dengan memasukkan pengetahuannya di antara tulang tengkorak dan kulit dalam dari kepala, seperti ia memasukkan tangannya di antara tas dan mangkuk atau pata yang berada di dalam tas tersebut. Berikutnya, kulit dalam dari bahu. Berikutnya, kulit dalam dari lengan kanan bagian depan dan belakang. Dan dengan cara yang sama, kulit dalam dari lengan kiri. Berikutnya, kulit dalam dari punggung. Kulit dalam dari kaki kanan di depan dan di belakang. Lalu kulit dalam dari kaki kiri dengan cara yang sama. Berikutnya, kulit dalam dari selangkangan atau kandung kencing, perut atau lambung, dada, dan leher. Lalu setelah mendefinisikan kulit dalam dari leher dan kulit dalam dari rahang bawah, ia seyogianya berhenti sampai di bibir bawah. Ketika ia melihat kulit yang kasar dengan cara ini, juga tampak jelas baginya kulit yang lebih halus. Mengenai arahnya berada pada kedua arah. Mengenai tempatnya, kulit menutupi seluruh tubuh. Mengenai pembatasannya, dibatasi di bawah oleh permukaannya dan di atas oleh ruang. 6. Daging. Ada 900 potong daging, semuanya berwarna merah. Mengenai bentuknya, bentuk dada berbentuk seperti gumpalan tanah liat. Daging pada punggung berbentuk seperti lempengan gula aren. Mengenai arahnya, berada di kedua arah. Mengenai tempatnya, menempel pada lebih dari 300 tulang. Mengenai pembatasannya, dibatasi di bawah oleh permukaannya, yang berada di atas tulang-tulang, dan di atas oleh kulit, dan di sekeliling oleh daging itu sendiri. Semua bagian tubuh berikutnya seyogianya didefinisikan secara tersendiri melalui warnanya, bentuknya, arahnya, tempatnya, dan pembatasannya dengan cara yang sama. Bagian 5, munculnya penyerapan. Bila meditator telah mendefinisikan bagian-bagian tubuh yang dimulai dari rambut kepala melalui warnanya, bentuknya, arahnya, tempatnya, dan pembatasannya, serta ia memberikan perhatiannya dengan cara-cara yang dimulai dengan mengikuti urutan, tidak terlalu cepat, pada kejijikannya dalam 5 hal terhadap warna, bentuk, bau, habitat, dan tempat, lalu akhirnya ia mengatasi konsep itu. Lalu sama seperti ketika seorang pria dengan penglihatan yang baik sedang mengamati sebuah karangan bunga yang terdiri dari 32 warna yang diikat dengan seutas benang, dan semua bunga itu menjadi jelas baginya secara bersamaan. Demikian juga ketika meditator mengamati tubuhnya seperti ini. Ada pada tubuh ini rambut kepala. Semua bagian menjadi jelas baginya secara bersamaan. Oleh karena itu disebutkan di atas dalam penjelasan tentang keterampilan dalam memberikan perhatian. Apabila seorang pemula memberikan perhatiannya pada rambut kepala, perhatiannya berlanjut sampai pada bagian terakhir, yakni air kencing, dan berhenti di sana. Setelah semua bagian tubuh menjadi jelas dengan cara ini, jika ia juga mengarahkan perhatiannya secara eksternal, maka manusia, hewan, dan sebagainya saat mereka bergerak tanpa aspek makhluk hidupnya dan muncul hanya sebagai kumpulan dari bagian-bagian tubuh. Lalu karena ia memberikan perhatiannya pada bagian-bagian itu berulang-ulang sebagai menjijikan dengan menggunakan proses dari meninggalkan berturut-turut dan sebagainya, akhirnya penyerapan muncul dalam dirinya. Di sini penampakan rambut kepala dan sebagainya berdasarkan warna, bentuk,
arah, tempat, dan pembatasannya adalah tanda yang diperoleh atau ugaha nimitta. Penampakannya sebagai hal yang menjijikan dalam segala segi adalah tanda pasangan lawan atau patibhaga nimitta. Karena ia menjaga dan mengembangkan tanda pasangan lawan itu, penyerapan muncul dalam dirinya, tetapi hanya jana pertama. Seperti dalam Asubha Bhawana, konsentrasi tertinggi yang bisa dicapai di sini adalah jana pertama, karena sifat dasar yang menjijikan dari objek meditasi ini. Jana pertama muncul sekali dalam diri seseorang yang hanya satu bagian, yang telah menjadi jelas dalam dirinya atau yang telah mencapai penyerapan dalam satu bagian, dan tidak membuat upaya lanjutan lagi terhadap yang lain. Akan tetapi beberapa jana pertama sesuai dengan jumlah dari masing-masing tubuh muncul dalam diri seseorang yang beberapa bagian telah menjadi jelas dalam dirinya, atau yang telah mencapai jana dalam dirinya dan juga membuat upaya lanjutan terhadap yang lain. Sebagai contoh, Malakathera yang merupakan orang yang mencapai 32 jana dalam 32 bagian tubuh. Jika ia memasuki satu jana pada malam hari dan satu jana pada siang hari, maka ia terus memasuki jana-jana itu ke 32 jana selama lebih dari 2 minggu. Tetapi jika ia memasuki satu jana setiap hari, maka ia terus memasuki jana-jana itu selama lebih dari sebulan. Meskipun meditasi ini berhasil dengan cara ini, dengan jana pertama, namun karena meditasi ini berhasil melalui pengaruh dari kesadaran terhadap warna, bentuk, dan seterusnya, maka meditasi ini disebut kesadaran terhadap tubuh atau Kayagata Sati. Bagian 6. Pengembangan Kayagata Sati dengan dukungan yang sangat kuat dari jana keempat. Bagi mereka yang telah mengembangkan rupa wacara jana keempat dengan Anapanasati, mereka bisa mengembangkan kesadaran terhadap tubuh dengan sangat mudah. Mereka seyogianya terlebih dahulu mengembangkan jana keempat dengan kesadaran terhadap napas. Ketika cahaya yang bersekutu dengan jana keempat menjadi sangat terang, mereka bisa melihat 32 bagian tubuh dengan mata samadhi mereka. Mereka seyogianya mendefinisikan setiap bagian dari rambut kepala sampai air kencing dengan mengikuti urutan yang bersambungan, tanpa melompat dan mengamatinya lagi dalam urutan terbalik. Mereka seyogianya mengulangi proses ini berulang-ulang sampai mereka bisa mengamati semua 32 bagian secara bersamaan. Karena ketika mereka memberikan perhatian mereka pada rambut kepala, maka perhatian mereka berlanjut sampai bagian terakhir, yakni air kencing, dan berhenti di sana. Dan ketika mereka memberikan perhatian mereka pada air kencing, maka perhatian mereka berlanjut sampai kembali pada bagian pertama, yakni rambut kepala, dan berhenti di sana. Kini mereka telah mempelajari secara mendalam dan terampil bagian-bagian itu secara internal, yakni dalam diri mereka. Lalu dengan bantuan cahaya yang terang yang bersekutu dengan jana keempat, mereka seyogianya melihat seseorang atau makhluk hidup di dekat mereka, terutama di depan mereka, dan mencoba untuk melihat 32 bagian tubuh dalam diri orang itu, dari rambut kepala sampai air kencing dan sebaliknya. Bila mereka bisa melihat semua bagian itu secara bersamaan, maka mereka seyogianya mengamati bagian-bagian ini secara internal dan eksternal berturut-turut berkali-kali. Kekuatan meditasi mereka akan menjadi kuat. Lalu mereka seyogianya melihat lagi dan lagi dalam semua arah dengan bantuan cahaya terang yang bersekutu dengan jana keempat, dan melihat 32 bagian tubuh dalam setiap makhluk hidup yang masuk dalam cahaya. Selalu melihat bagian-bagian itu secara internal dan eksternal seperti sebelumnya. Dimanapun dan kapanpun mereka memperhatikannya, jika mereka bisa melihat hanya tumpukan dari 32 bagian tanpa melihatnya sebagai pria, wanita, sapi betina, sapi jantan, anjing, dan sebagainya, maka mereka telah berlatih secara mendalam dan terampil dalam segi-segi internal dan eksternal.
Seseorang yang telah berlatih demikian bisa menjalankan patikula manasikara kamathana dengan mengamati tiap-tiap bagian tubuh atau semua bagian tubuh sebagai objek yang menjijikan. Wisudi, volume 1, halaman 257. Di sini hanya metode meditasi untuk tulang-tulang atau kerangka yang akan dijelaskan. Meditasi untuk bagian-bagian tubuh yang lain bisa dilatih dengan cara yang sama. Meditator seyogianya mengembangkan lagi samadhi jana keempat dengan menggunakan anapanasati. Ketika cahaya meditasinya menjadi berkilau dan terang, ia bisa melihat dengan jelas 32 bagian dalam tubuhnya. Lalu ia melihat dengan jelas 32 bagian dalam diri seseorang atau makhluk hidup di dekatnya dengan bantuan cahaya meditasinya yang terang. Ia seyogianya melihat 32 bagian secara internal dan lalu secara eksternal paling sedikit 2 kali. Lalu dengan mengamati kerangka dalam secara jelas dengan mata kebijaksanaan atau mata samadhinya dan memberikan perhatian pada sifat dasarnya yang menjijikan, ia seyogianya merenungkan, menjijikan, atau kerangka yang menjijikan, berulang-ulang. Ia seyogianya memusatkan batin meditasinya pada kerangka yang menjijikan dengan sungguh-sungguh dan tenang selama 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Dengan dukungan yang sangat kuat dari jana keempat, anapana, batin meditasinya secara alami akan menjadi sangat kuat dan bertenaga. Selama meditasi, sifat dasar yang memuakkan dan menjijikan dari kerangka pasti terlihat jelas berdasarkan warna, bentuk, bau, habitat, dan tempatnya. Kerangka yang menjadi jelas melalui 5 aspek, yakni warna, bentuk, arah, tempat, dan pembatasan adalah tanda yang diperoleh atau ugaha nimitta. Penampakan kerangka sebagai hal yang menjijikan dalam segala aspek yang berkenaan dengan warna, bentuk, bau, habitat, dan tempat adalah tanda pasangan lawan atau patibhaga nimitta. Karena ia menjaga dan mengembangkan tanda pasangan lawan itu, penyerapan muncul dalam dirinya, tetapi hanya jana pertama. Ia seyogianya bermeditasi dengan cara yang sama dengan menggunakan kerangka luar sebagai objek meditasinya. Hanya jana yang mendekati atau upacara jana bisa dicapai dengan sebuah objek eksternal. Jika ia mau, ia juga bisa melanjutkan meditasi kejijikan atau patikula manasikara dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Bagian 7, manfaat-manfaat dari Kayagata Sati. Meditator yang mencurahkan perhatiannya pada kesadaran terhadap tubuh adalah penakluk kebosanan dan kesenangan. Kebosanan dalam meditasi dan kesenangan terhadap kesenangan indriawi tidak bisa menaklukkannya. Ia hidup dengan meredakan kebosanan saat muncul. Ia adalah penakluk ketakutan dan kengerian, dan ketakutan serta kengerian tidak menaklukkannya. Ia hidup dengan memadamkan ketakutan dan kengerian saat muncul. Ia bisa menahan rasa sakit yang berat dan ringan, panas dan dingin, lapar dan haus, gigitan serangga dan sengatan kalajengking, celaan dan makian. Ia bisa menahan rasa sakit yang berat dan parah, rasa sakit yang tak diinginkan dan yang tak tertahankan, perasaan-perasaan jasmaniah yang timbul yang membahayakan kehidupan. Ia bisa mengembangkan 4 rupa wacara jana berdasarkan aspek warna dari rambut kepala, tulang, darah, air kencing, dan sebagainya. Ia juga bisa mencapai kekuatan gaib. Karena ia mencapai persepsi dari kejijikan pada tubuh yang hidup, maka ia bisa menekan dengan baik nafsu indriawinya untuk hidup dengan bahagia dan berkembang dengan cepat dalam meditasi pandangan terang. Demikianlah seyogianya seorang yang bijaksana, tanpa kenal lelah, mencurahkan dirinya pada kesadaran terhadap tubuh, yang memberikannya berbagai macam manfaat. Bab 6 selesai. Silakan mendengarkan bab 7, mendefinisikan 4 unsur.
atau Catu Dhatu Wawatana. Terima kasih. Namo Buddhaya.